Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan, mahasiswa Teknik Informatika semester 8 yang ingin mempresentasikan makalah yang berjudul komputer. Makalah ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya sehat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas penyusunan makalah yang berjudul komputer ini, sehingga tugas ini terselesaikan secara menyeluruh. Baik, kita memasuki ke dalam materi. Disusun oleh Muhammad Sofyan, saya sendiri, dengan NIM 191011400809 yang berjudul komputer. Di sini ada pengertian dasar. Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. Konsep hardware, software, brainware, itulah tiga konsep, yaitu ada hardware, yaitu perangkat keras seperti mouse, keyboard, printer, dan lain-lain. Software yaitu perangkat lunak, yaitu program yang ada di dalamnya. Brainware yaitu manusia yang mengoperasikan komputer tersebut. Di sini penjelasannya adalah merupakan konsep tritunggal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Untuk tahap pertama, manusia harus memasukkan program terlebih dahulu ke dalam komputer. Setelah program tersimpan di dalam komputer, maka komputer baru bisa bekerja untuk membantu manusia menyelesaikan persoalan ataupun pekerjaannya. Di sini ada beberapa generasi komputer. Yang pertama, generasi pertama, tabung hampa udara sebagai penguat sinyal, merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Pada awalnya, tabung hampa udara atau vacuum tube digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca sehingga banyak memiliki kelemahan seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Panas ini perlu dinetralisir oleh komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Ini contohnya. Contoh gambar dari komputer generasi pertama, vacuum tube. Dan dengan adanya komponen tambahan, akhirnya komputer yang ada menjadi besar, berat, dan mahal. Pada tahun 1946, komputer elektronik dunia yang pertama, yakni ENIAC, selesai dibuat. Pada komputer tersebut terdapat 18.800 tabung hampa udara dan berbobot 30 ton. Begitu besar ukurannya sampai memerlukan satu ruangan kelas tersendiri. Selanjutnya, generasi kedua, transistor, merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan, maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Dengan demikian, fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Sebagai komponen pada transistor mempunyai banyak keunggulan, seperti misalnya tidak mudah pecah seperti generasi pertama tersebut yang tadi, tidak menyalurkan panas, dan demikian komputer yang ada menjadi lebih kecil dan lebih murah. Jadi generasi kedua ini sudah lebih baik dari generasi pertama. Selanjutnya yaitu generasi ketiga, konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor. Akhirnya memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil, secuil silicium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut
sebagai integrated circuit atau IC chip yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Selanjutnya komputer generasi keempat, mikroprosesor merupakan ciri khas komputer generasi keempat yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Karena berbentuk yang semakin kecil dan kemampuan yang semakin meningkat dan harga yang ditawarkan juga semakin murah, mikroprosesor merupakan awal kelahiran komputer personal pada tahun 1971. Intel Corp kemudian mengembangkan mikroprosesor pertama series 4004. IBM mulai mengeluarkan personal komputer pada sekitar tahun 1981 seperti yang nampak pada gambar di bawah ini, dengan menggunakan operating system MS-DOS 16 bit. Dikarenakan harga yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan komputer lainnya, di samping teknologi jauh lebih baik serta nama besar dari IBM sendiri, maka dalam waktu yang sangat singkat komputer ini jadi lebih sangat populer. Generasi berikutnya, pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI Slack Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor diantaranya adalah Intel Corporation, AMD, Motorola, ARM, dan lain-lain. Di sini konsep dasar komputer. Komputer apapun jenisnya selalu memiliki suatu peralatan yang disebut sebagai hardware atau perangkat keras, yaitu input device, central processor unit, output device, external memory, software, dan brainware. Software tersendiri yaitu perangkat lunak atau program-program aplikasi yang ada di dalam komputer. Nah, di sini perangkat keras, perangkat komputer yang dapat disentuh secara fisik. Nah, gambar di atas contohnya. Perangkat lunak, program yang berisikan perintah-perintah yang menentukan operasi kerja yang akan dilakukan oleh komputer. Brainware adalah manusia atau kita sendiri yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem di dalam komputer. Jadi dapat disimpulkan bahwa komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Di sini kesimpulannya, saya menyimpulkan bahwa komputer itu sangat membantu manusia, banyak membantu manusia dalam pekerjaan ataupun kegiatan yang lainnya. Nah, di sini penutup mungkin ya, itu saja presentasi dari saya, Muhammad Sopyan. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.